ini bisa menyapa adik-adik melalui ibadah virtual hari ini. Nah adik-adik, sudah siap untuk melakukan ibadah kan? Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat bersih-sehat. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat yang pertama, Hatiku Gemar Memuji. Nah lagu ini nanti kita ulang 2 kali ya. Di pengulangan yang kedua kali adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi kembali dari NKB nomor 7 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Sebagai pengganti hukum Taurat untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur pasal 77 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi saya bacakan, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami,
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengaku dosa dan kenakalan yang telah kita perbuat selama 1 minggu ke belakang. Namun sebelumnya Kakak undang adik-adik untuk kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 213 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, Yesus menghiburku. Nanti di ayat yang kedua adik-adik Kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita memohon pengampunan atas dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa dan sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, untuk merespon pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan kepada kita mau bernyanyi dari buku nyanyian nomor
772 ayat yang pertama. Ku tahu Tuhan membuka jalan. Baiklah, adik-adik sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan, epistel firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, bagi adik-adik yang memiliki Alkitab sekarang mohon dibuka, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Kita akan membaca secara bergantian. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan pengalaman ini atas janda ini juga dan menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia menguncurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa dan sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengakui iman kepercayaan kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Yesaya 690 ayat yang pertama, Hibul Rohaku.
sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan warta sekolah minggu hari ini, tanggal 8 Mei tahun 2022. Minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate dengan tema Kuasa Tuhan yang Menghidupkan. Nah, adik-adik, hari ini kita dilayani oleh Amang Pendeta Resor kita, yaitu Amang Pendeta Sawari Togatoro. Kemudian MC-nya ada Kartina Borsitorus, pemusik ada Bang Stephen Sianipar dan juga Kak Tiara Sianipar. Nah, adik-adik, kakak mengingatkan kembali jam pengumpulan aktivitas yaitu jam 3 sore. Jika adik-adik mengumpulkan di atas jam 3 sore, maka adik-adik tidak akan mendapatkan kupon, namun di absen kehadirannya. Nah, adik-adik, kakak juga mengingatkan kembali untuk tetap semangat melakukan saat teduh dan mengirimkan rangkuman catatan saat teduhnya selama 1 minggu kepada guru kelasnya. Jika bagi yang mengumpulkan akan mendapatkan 1 buah kupon juga. Kemudian hari ini merupakan hari yang spesial bagi anak sekolah minggu HKBP Stoyo, karena hari ini kita merayakan Katecheon se-HKBP. Nah, adik-adik, guru sekolah minggu dan juga adik sekolah minggu ikut serta dalam pelayanan ibadah di jam 8.30, jam 11 dan juga jam 18. Namun adik-adik jangan lupa bahwa dalam rangka pelatihan sekolah minggu ini, kakak sekolah minggunya akan mengadakan perlombaan. Nah, jenis lombanya apa? Adik-adik tetap dihimbau untuk memantau, mengecek, rajin-rajin mengecek grup orang tua ya, WhatsApp grup orang tua, untuk mengetahui kira-kira lomba apa saja sih yang akan dilaksanakan oleh sekolah minggu kita. Nah, lomba ini akan dilaksanakan selama bulan Mei dan juga bulan Juni. Jika ada yang kurang jelas, adik-adik bisa langsung WhatsApp guru kelasnya. Ayo adik-adik rame-rame ya untuk mendaftar di lomba Katecheon ya. Nah, hari ini kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Sebastian Vettel Panjaitan dari kelas 5. Untuk minggu depan tanggal 15 Mei doa syafaat dipimpin dari kelas 34. Buat guru-guru kelas 34 jangan lupa untuk mempersiapkan adik yang akan bertugas. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, dan berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, dan juga nafas kehidupan dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemberian Engkau kepada kami Tuhan. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas sekolah minggu Tuhan. Buatlah kami agar menjadi anak yang rajin dalam mengerjakan aktivitas sekolah minggu Tuhan, dan juga dalam mendengar firman dari kakak dan abang sekolah minggu. Dan juga Tuhan, buatlah kakak dan abang sekolah minggu selalu dalam perlindungan Engkau Tuhan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, agar selalu sehat selalu dan sabar untuk mendidik kami dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Kakak undang adik-adik kembali untuk mempersiapkan hati dan pikirannya sambil bernyanyi lagu dari buku ND 669 ayat yang pertama, Ringgas Al-Kabwa. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baiklah, adik-adik sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai 37. Bagi adik-adik yang memegang Alkitab sekarang mohon dibuka sekali lagi 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Amang Pendeta akan bacakan ini. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah dia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga dia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia menyarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian menyarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan sunat itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini.
Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatlah anaknya lalu keluar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, Amang Pendeta tahu pasti kamu sangat menyayangi ibu atau menyayangi mama. Dan sebaliknya, mama juga pasti akan menyayangimu. Karena apa? Mama membuktikannya sejak kamu lahir, kamu dirawat, kamu dimandikan, kamu diberi makanan yang bergizi. Tujuannya agar kamu menjadi anak yang sehat, kamu menjadi anak yang pintar, dan kelak juga kamu menjadi anak yang berhasil, yang pasti akan menyenangkan hati mama, menyenangkan hati bapak, menyenangkan hati opung atau siapapun. Jika kamu telah menjadi anak yang berhasil. Tapi semuanya itu tentu karena dirawat oleh seorang ibu. Ibu yang melahirkanmu, ibu yang menyayangimu. Tapi tidak hanya itu. Mama atau bapak atau orang tuamu juga menginginkanmu agar kamu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yaitu dengan menunjukkan perilaku hidupmu sehari-hari. Kamu harus menunjukkan perilakumu, perilaku yang baik. Sekarang sebuah pertanda bahwa mama atau orang tuamu mengasihimu dan mencintaimu. Seandainya kamu sakit, pasti orang tuamu, pasti mama akan merawatmu. Pasti akan memberikanmu obat. Pasti akan membawamu ke dokter. Tujuannya agar kamu sehat, kamu bisa sekolah, kamu bisa beraktivitas sehari-hari. Tapi seandainya kamu sakit, pasti mama atau orang tuamu pasti sedih, ya, dan mungkin menangis. Kenapa anaknya sakit? Tapi itu semua gambaran dari bagaimana orang tua kita, bagaimana mama, bagaimana papa atau semua anggota keluarga mengasihi dan mencintaimu. Sekarang adik-adik, melalui firman Tuhan yang Amang bacakan tadi, ada sebuah kisah. Disebut seorang perempuan Sunem. Artinya seorang perempuan di kota Sunem. Dia memiliki seorang anak laki-laki yang dia minta dari Tuhan untuk didoakan oleh seorang abdi Allah atau hamba Tuhan atau seorang nabi bernama Elisa. Dan doanya dikabulkan oleh Tuhan sehingga si anak ini lahir. Dan dia disayangi, dia dicintai oleh orang tuanya, dan dia menjadi anak yang semakin besar. Namun satu ketika tiba-tiba si anak ini sakit. Dia menangis, dia menjerit, waduh kepalaku sakit. Ini yang disuarakannya. Sehingga orang tuanya sedih. Orang tuanya menangis. Ibunya langsung menggendongnya, dibawa ke rumah, diletakkan di tempat tidurnya. Tahu adik-adik apa yang terjadi? Wah, sangat menyedihkan sama mamanya loh. Ternyata si anak ini meninggal.
mamanya menangis sejadi-jadinya. Sangat sedih perasaannya, kenapa anakku meninggalkan aku. Tetapi adik-adik, ibunya, yaitu perempuan Sunan ini, dia tidak hanya tinggal menangis. Maka dia teringat dengan seorang abdi Allah katanya, seorang hamba Tuhan, disebut dengan Nabi, namanya Nabi Elisa. Karena dulunya dia berdoa bersama Nabi Elisa, sehingga anak ini diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga dia pergi menemui hamba Tuhan ini yang bernama Elisa tadi. Adik-adik harus sadar ya, jauhnya dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal Nabi Elisa sampai 20 km. Dulunya nggak ada handphone, dulunya nggak ada transportasi, contohnya kendaraan, ada busway, ya, adanya taksi online, dulunya belum ada. Terkadang harus jalan kaki atau mungkin menunggang seekor keledai yang sangat lambat jalannya, sampai 20 km jauhnya. Kemudian mereka bertemu dan memohon agar hamba Tuhan tadi, abdi Tuhan tadi Nabi Elisa mau datang melihat anaknya. Adik-adik yang dicintai oleh Tuhan, yang kita lihat di situ adalah perjuangan seorang orang tua. Bagaimana perjuangan mamanya untuk anak-anaknya. Sama, mama di rumah juga pasti berjuang semampunya apabila adik-adik punya masalah. Akan berupaya sekuat tenaganya bagaimana adik, contohnya kalau sakit, agar bisa terbebas dari sakit. Makanya adik-adik, kalau karena kamu sakit, pasti akan dirawat oleh mama. Tapi kalau karena perilakumu yang tidak baik, kamu menjadi anak yang jahat, waduh, sangat memberatkan hati mama sama papanya loh. Ya, mungkin sama abang adik kakaknya juga. Saya yakin adik-adik tidak begitu. Tapi yakinlah, disinilah kita lihat bagaimana cinta kasih seorang orang tua kepada kita. Ya adik-adik ya, yang pasti tidak ada seorang ibu atau orang tua yang tidak mengasihi ataupun mencintai anaknya. Tuhan pasti menunjukkan yang terbaik ya untuk hidupmu juga melalui orang tua. Dan demikian juga Tuhan kepadamu. Tuhan juga mengasihi dan mencintaimu. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu adik-adik, ingatlah, kamu adalah orang yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Untuk itulah melalui firman Tuhan pada hari Minggu ini kepada kita, salah satu pesannya ialah percayalah akan pertolongan Tuhan. Percayalah akan pertolongan Tuhan. Kalau ada masalah di dalam diri adik-adik ya, maka ajaklah mama, ajaklah papa atau opung berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan agar kau bisa mengatasi persoalanmu, apapun itu yang menjadi masalahmu. Dan kamu harus yakin pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa mengatasi segala masalah yang ada di dalam hidup kita. Maka melalui firman Tuhan juga pada saat ini memesankan kepada adik-adik sekolah minggu, kamu harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan mampu melakukan apapun dan melakukan yang terbaik untuk hidupmu. Dan ini jangan lupa adik-adik ya, harus percaya pada Tuhan. Tuhan mampu. Dan Tuhan mampu menjawab segala doa-doamu. Agar Tuhan mewujudkan apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi harapan-harapanmu,
Tetapi hal itu juga harus ditunjukkan dengan sikap. Dari awal juga Mang Pendeta sampaikan, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Dan ingatlah, orang tuamu sangat mencintaimu, dan demikian juga Tuhan sangat mencintaimu. Dan percayalah akan pertolongan Tuhan. Dan percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menjawab segala persoalan kehidupan. Yang menjadi pesan untuk hari Minggu ini, untuk anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberikan kepadamu sebuah masa depan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan untuk kami pada hari Minggu ini, di mana Tuhan mengingatkan kami sebagaimana orang tua kami mengasihi kami, demikian juga Tuhan mengasihi kami. Sebagaimana orang tua kami tidak akan membiarkan kami di dalam segala persoalan kehidupan kami, demikian juga tidak akan membiarkan kami oleh Tuhan dalam persoalan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang mampu menolong kami, Tuhan yang mampu membebaskan kami dari segala persoalan kami. Untuk itu Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, berkatilah kami, berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu, untuk semakin percaya dan bertumbuh di dalam iman, bahwa di dalam Tuhan mereka akan mampu memenangkan segala persoalan kehidupan mereka, dan mereka kelak juga akan mampu sampai kepada apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak kami ini ke tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan juga mencintai mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Oke, sebelumnya kakak mau perkenalin diri dulu. Mungkin ada adik-adik kelas 3-4 yang belum kenal sama kakak, karena kakak sekarang mengajar di kelas balita. Jadi mungkin adik-adik kelas 3-4 jarang melihat kakak di ibadah kelas 3-4. Nama kakak Karifka Borugultom. Hari ini kakak akan bercerita buat adik-adik di kelas 3-4. Tadi pastinya adik-adik udah denger kan cerita firman Tuhan yang dibawakan sama Amang Pendeta. Jadi dari firman Tuhan Amang Pendeta tadi kita bisa mengambil dua hal penting. Yang pertama orang tua kita, mama dan papa kita sangat menyayangi kita, seperti cerita Natsal Kitab yang kita baca hari ini, yaitu tentang perempuan Sunem dan anaknya. Jadi si ibu yang adalah perempuan Sunem ini sangat menyayangi anaknya yang anak satu-satunya. Makanya waktu anaknya sakit dia berusaha meminta bantuan kepada Nabi Elisa untuk menyembuhkannya, dan akhirnya Nabi Elisa pun menolong si perempuan Sunem ini. Jadi sama seperti kita, adik-adik, sama seperti mama papa kita yang sangat menyayangi kita. Jadi kita harus menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran sama mama sama papa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau tadi kita diingatkan sama Amang Pendeta, kita mau belajar untuk percaya sama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Kayak dicerita tadi adik-adik, kita bisa melihat salah satu mukjizat Tuhan, yaitu membangkitkan orang yang sudah mati. Kan tadi di Natsal Kitab diceritakan bahwa anak si perempuan Sunem ini telah meninggal, tapi
Tuhan melakukan mukjizatnya melalui Nabi Elisa. Jadi yang membangkitkan orang yang sudah meninggal itu bukan Nabi Elisa adik-adik, tapi Tuhan yang memberikan mukjizatnya dan menggunakan Nabi Elisa sebagai perantaranya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Jadi misalnya adik-adik mengalami masalah atau adik-adik takut, khawatir, kita jangan ragu untuk meminta pertolongan sama Tuhan. Harus selalu percaya dan setia sama Tuhan, karena Tuhan kita sangat mengasihi kita dan Tuhan kita sangat luar biasa. Makanya Tuhan pasti akan selalu membantu kita, akan selalu menolong kita dan mendengar doa kita. Sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita ingat adalah kita harus percaya, takut akan Tuhan. Harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, terus rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, dan selalu menuruti perintah dari Tuhan. Nah, adik-adik, selain kedua poin tadi, ada satu tambahan lagi yang bisa kita ambil dari pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Nats hari ini, yaitu belajar menjadi anak yang murah hati. Nih, kalau misalnya kita membaca ayat-ayat sebelumnya dari Nats Alkitab hari ini, kita bisa melihat bahwa perempuan Sunem di Nats ini adalah orang yang sangat murah hati, adik-adik. Jadi, perempuan Sunem ini sangat sering membantu Nabi Elisa dalam pelayanannya. Salah satunya, dia sering memberikan Nabi Elisa makanan, minuman, terus dia sering memberikan tempat tinggal buat Nabi Elisa. Bahkan dia memberikan tempat tinggal yang sudah lengkap dengan perabotannya, adik-adik. Jadi, perempuan Sunem ini adalah orang yang sangat murah hati, yang mau memberi kepada sesama. Jadi, hari ini kita juga mau belajar untuk menjadi seperti ibu perempuan Sunem tadi, adik-adik. Dimana kita harus belajar untuk menjadi anak yang murah hati, yang mau memberi kepada sesama, kepada kakak, kepada adik, kepada teman, kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi, dari Nats hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, mama sama papa kita sangat menyayangi kita. Jadi, kita harus menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran sama orang tua. Lalu yang kedua, kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan adalah Allah yang sangat hebat dan luar biasa. Jadi, jika kita mengalami masalah, takut atau khawatir, kita harus belajar untuk percaya dan selalu setia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita belajar untuk menjadi anak yang murah hati, yang mau memberi kepada sesama. Jadi, itu ya adik-adik 3 poin yang bisa kita pelajari dari Nats hari ini. Sekarang kita mau aktivitas. Nanti aktivitasnya kita mau menyanyikan lagu Pareheon ni Sekolah Mingguan. Jadi adik-adik, tanggal 8 Mei ini di gereja kita merayakan Hari Pareheon Sekolah Minggu. Jadi ada teman-teman adik-adik yang bernyanyi, membawakan lagu pujian di ibadah umum, adik-adik. Nah, jadi adik-adik yang di rumah juga harus ikut merayakan Hari Pareheon. Nah, caranya adik-adik nanti bernyanyi lagu Pareheon ni Sekolah Mingguan, terus nanti direkam dan nanti videonya dikirimkan di grup kelas. Bisa tahu semua kan adik-adik lagunya? Pastinya tahu. Oke? Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mama Pendeta dan juga guru kelas kita. Nah, kakak berharap
firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bagi adik-adik yang akan mengumpulkan persembahan, bisa ditransfer ke nomor rekening gereja, ada di bawah sini ya. Atau adik-adik bisa menitipkan persembahannya ke orang tuanya untuk disampaikan ke gereja. Jangan lupa untuk memberikan persembahan ya adik-adik ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Ayatnya yang pertama yaitu betapa kita tidak bersyukur. Nanti diulang 2 kali. Nah, pengulangan yang 2 kali adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera.